Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang 4 hal yang dipertimbangkan oleh seorang supervisor atau seorang dosen pembimbing yang akan membimbing PhD program atau program S3 ya. Jadi ini hal-hal yang dicari oleh supervisor atau yang menjadi idaman pembimbing S3 atau PhD program. Yang pertama adalah teman-teman harus terlihat entusiastik dan juga terlihat bersemangat ketika membicarakan research topiknya dan mau berbagi tentang research topiknya. Karena mau tidak mau, teman-teman itu harus memiliki kekuatan di bidang research kalau akan melanjutkan ke program S3. Ya, itu kekuatannya. Karena ketika teman-teman masuk ke S3, itu teman-teman harus menemukan sesuatu yang unik yang merupakan bagian penelitian dari teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman harus terlihat excited untuk menceritakan atau berbagi tentang riset tersebut, dan teman-teman harus lebih independen melakukan riset tersebut dan melakukan inovasi-inovasi yang kreatif dalam kaitannya dengan riset tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa mengidentifikasi dengan jelas pertanyaan-pertanyaan apa yang ada dalam riset topik teman-teman ya. Jadi pertanyaan apa yang harus dijawab. Nah, dijawabnya bagaimana? Apakah mengglobal atau mengerucut? Nah, jadi teman-teman harus banyak membaca terutama jurnal-jurnal ilmiah yang terbaru, ya tidak baru sekali mungkin dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun, kemudian go from there. Jadi carilah pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi tergantung di mana penelitiannya dan tentang negara mana yang akan diteliti. Misalnya kalau Indonesia ya Indonesia, kalau misalnya penelitian di Amerika Serikat ya di Amerika Serikat problemnya apa, kalau di Jepang ya di Jepang. Jadi tergantung di mana tempat teman-teman itu melakukan riset nantinya. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting. Teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan baik seperti halnya kalau teman-teman bekerja di perusahaan. Karena ketika teman-teman itu menjalankan S3 atau PhD program, itu program tersebut harus di-treat seperti pekerjaan. Jadi, teman-teman harus punya soft skill di bidang komunikasi, baik secara verbal ataupun non-verbal, secara informal atau formal ya. Jadi, bisa bergaul dalam artian komunikasi seperti ini ya, dalam artian person to person, berbicara, bisa juga komunikasi dengan email. Nah, email itu harus email yang bisnis email atau yang ilmiah ya. Jadi itu. Dan yang keempat adalah teman-teman harus fokus apa yang harus dilakukan ya, dan juga selalu membuat riset teman-teman itu terlihat atau terasakan so exciting, sangat menarik. Jadi bagaimana dosen pembimbing akan tertarik untuk membimbing teman-teman kalau teman-teman sendiri tidak tahu what's going on atau merasa, oh penelitianku ini kayaknya nggak terlalu menarik, aduh mesti ganti ini ya. Jadi teman-teman itu setiap dosen pembimbing bertanya ya, itu harus menunjukkan, oh ini aku menemukan ini. Jadi so excited karena yang penelitian terdahulu itu tidak seperti ini, tapi yang punya saya begini gitu ya. Jadi itu. Jadi saya sarankan lagi yang pertama adalah teman-teman harus entusiastik menunjukkan riset topiknya apa dan juga mau berbagi tentang riset tersebut tentunya dengan dosen dan juga nantinya kan akan dipublikasi ya. Jadi itu adalah a way to share your research publicly ya, secara nasional maupun internasional ya. Kemudian yang kedua itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman punya di riset teman-teman. Ya, yang ketiga, komunikasi yang sangat baik, yang bagus, verbal, nonverbal, personal, formal, ya, dan juga well speak. Oke, jadi harus menunjukkan bahwa teman-teman itu tahu what's going on. Jadi
tahu apa yang mau dibicarakan setiap saat, terutama kalau akan bertemu dengan dosen pembimbing. Kemudian yang keempat adalah fokus dengan apa yang dilakukan hubungannya dengan riset teman-teman, dan juga selalu excited untuk membicarakan masalah riset. Oke teman-teman, semoga tip-tip ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan melanjutkan program studinya ke jenjang S3 atau PhD program. Good luck, semoga sukses selalu, dan tetap ada motivasi tinggi untuk menyelesaikannya. Salam sukses, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan dukung channel ini. Bye-bye.